Halo, Assalamualaikum. Tolong di subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi pencemaran lingkungan untuk kelas 7 SMP. Ayo kita amati permasalahan yang ada dalam video animasi berikut ini. Tolong diperhatikan dengan teliti ya. Di sini ada kendaraan yang mengeluarkan emisi gas buangnya, kemudian ada pabrik yang mengeluarkan asap melalui cerobong, dan juga ingat ada gedung-gedung, kemudian ada tayangan mengenai gunung berapi. Nah, pada kasus tersebut kita lihat asap yang dikeluarkan dari cerobong ternyata mengandung karbon monoksida, kemudian ada hidrokarbon, dan ada senyawa lain yang berbahaya dan beracun. Gas-gas tersebut akan tersebar ke udara dan tidak disaring atau tidak karena pada cerobong asap tidak memiliki filter. Kemudian ada gunung berapi. Gunung ini akan menghasilkan abu vulkanik ketika gunung berapi tersebut meletus, dan porsinya itu lebih kecil dibandingkan dengan ulah manusia. Karena kegiatan-kegiatan yang ditimbulkan oleh manusia itu semakin hari tidak terkendali dalam menyebabkan pencemaran lingkungan, dan ini merupakan aktivitas alam. Sekarang ayo kita amati dua gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar pembakaran hutan yang tentunya akan menghasilkan karbon dioksida yang merupakan aktivitas alam. Kemudian ada peternakan sapi yang mengeluarkan kotoran sapi tersebut menghasilkan gas metana. Kedua gas tersebut sangat berbahaya dan beracun bagi lingkungan dan juga makhluk hidup. Dan kemudian faktor terbesar yaitu adalah kendaraan yang menghasilkan emisi gas buang berupa hidrokarbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen oksida yang akan mencemari udara. Kemudian faktor lainnya yaitu ada klorofluorokarbon atau CFC yang merupakan senyawa buangan yang dihasilkan dari AC, dan juga ada faktor-faktor lain misalnya asap rokok dan pembakaran sampah. Dengan adanya pencemaran udara, maka tentunya akan membawa dampak negatif baik bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup sendiri. Yang pertama adalah menurunkan kualitas udara. Yang awalnya udara segar dan bersih, kemudian ada kumpulan dari gas-gas yang beracun, maka tersebar ke udara sehingga menurunkan kualitas udara itu sendiri. Kemudian yaitu menimbulkan berbagai penyakit karena adanya senyawa-senyawa yang tidak baik di udara yang akan membuat kita memiliki penyakit, misalnya itu penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan, yang dimana di udara itu kadar karbon monoksidanya lebih banyak, sedangkan itu akan menghambat untuk pengikatan oksigen pada tubuh kita. Kemudian memicu terjadinya efek rumah kaca yang dikarenakan konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi itu akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi. Kemudian merusak lapisan ozon yang diakibatkan oleh senyawa misalnya CFC yang akan terurai dan berlubang. Kemudian mematikan tanaman misalnya disebabkan oleh abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi sehingga memicu hujan asam. Hujan asam sendiri itu akan mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam dan bisa mematikan tanaman tersebut. Nah, kita sebagai manusia bisa mencegah atau mengatasi pencemaran udara tersebut. Yang pertama itu yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan, kemudian melakukan penanaman pohon, kemudian menghemat energi listrik, kemudian mengurangi makan daging-dagingan, kemudian mengurangi pembakaran sampah, dan jangan merokok. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pencemaran lingkungan, tepatnya pencemaran udara.
Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk pencemaran air, tanah, dan pencemaran lingkungan secara umum akan dibahas pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.